Oke, berjumpa lagi dengan Mbak Atmoko di channel Rasa Misteri, di mana ada rasa memiliki misteri tersendiri. Oh, oh. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah klasik yang menurut saya ini kisahnya cukup unik tapi juga sangat mendebarkan. Mungkin dari teman-teman ini ada yang nggak percaya ya. Di konten-konten youtuber-youtuber ada yang kuntilanak itu memakai baju berwarna merah karena identik bahwa kuntilanak itu bahwa memakai baju putih gitu loh. Mungkin banyak teman-teman yang nggak percaya dan bahkan jangankan teman-teman, bahkan saya sendiri pun awalnya nggak percaya sama kisah tersebut. Tapi mau gimana lagi, wong kenyataannya itu ada. Karena apa? Karena saya mendapatkan sumber ini eh, cukup menarik dari teman saya yang eh, hobi berkelana atau jadi teman saya ini eh, suka ke tempat-tempat misteri, ke tempat-tempat angker, tapi aneh, bukan aneh sih, tapi kelirunya seperti ini. Teman saya ini mendatangi tempat-tempat mistis atau tempat-tempat angker di waktu malam hari itu untuk mencari nomor togel. Suatu ketika si teman saya ini katakanlah namanya Kartolo. Si Kartolo ini mencari nomor nih di suatu pepunden atau tempat yang angker di desa tertentu atau dusun tertentu itu biasanya ada pepunden atau tempat yang dikeramatkan. Wah, ini anginnya sepoi-sepoi ini langsung bergerak. Ini bergerak semua ini getar-getar ini nanti. Kalau ada sesuatu yang bergerak ini kadang-kadang ini saya takut karena apa? Saya ini asli di tempat terpencil ini. Dari perkampungan itu jauh sekali, tempatnya sangat terpencil ya. Jadi cocok untuk bikin konten rasa misteri. Jadi kembali lagi katakanlah namanya si Kartolo. Si Kartolo ini tadi songong orangnya. Kalau bahasa Jakartanya ini songong. Asli songong karena di bawah dibawakan dupa untuk meminta nomor. Minta nomor ke suatu tempat yang angker dengan sendirian. Oh, karena terlilit hutang. Sebetulnya hutangnya itu bukan hutang yang karena disebabkan atau kebutuhan hidup atau dan lainnya, tapi hutangnya itu adalah karena dia ini hobi membeli nomor. Akhirnya kelilit hutang dari hutang piutang nomor itu tadi. Karena hutangnya menumpuk, akhirnya memiliki target nih sesuatu yang lebih besar supaya apa? Supaya bisa melunasi hutangnya. Suatu ketika si Kartolo ini sudah putus asa karena terlilit hutang yang cukup banyak. Putus asa lalu eh, seakan-akan ini berdasarkan penuturan Kartolo ini tadi, si Kartolo ini kepepunden itu nantangin sama yang penunggunya itu. Nantangin penunggunya, katanya kalau nggak dikasih nomor togel ini 4 nomor, oh, si pohon besar ini beringin ini akan ditebang sama si Kartolo ini. Dia akan ngamuk mau ditebang. Aku enggak tahu saya membaca bacaan doa apa saya enggak tahu dan saya juga enggak menanyakan perihal bacaannya doanya itu. Intinya si Kartolo ini membawa dupa ditancapkan di situ ada meditasi tertentu saya enggak tahu meditasinya pakai apa atau gimana saya juga enggak mau tahu yang penting saya kasih ceritanya aja. Karena kalau meditasi ini saya tanyakan nanti teman-teman viewer rasa misteri ini oh, mendengar lalu mempraktekkan, wah saya menjadi marketing dosa. Jadi marketing dosa ini nanti, jadi marketing MLM dosa, multi level marketing dosa. Jadi intinya melakukan ritual di situ, nantang-nantang penunggunya kalau sampai nggak diberikan nomor itu tadi. Nah, akhirnya si Kartolo ini tadi seperti mendengar bisikan sesuatu.
mendengar bisikan sesuatu, katanya sih. Aku pas gini, apa itu Mbak Atmo, waktu meditasi seperti ini, lungguh sila seperti ini, seperti mendengar bisikan sesuatu waktu saya merem gini. Seperti apa itu namanya, bisikan ini aku rasane apa itu seneng Mas. Senengnya apa? Dia itu menyuruh saya, bilangnya seperti ini. Oh, jadi kalau dibahasakan Indonesia itu, nak, bukalah pejaman matamu, ini ku beri nomornya untuk kamu. Ketika dibuka, lah di depannya ini udah ada sosok perempuan berambut panjang, saking panjangnya si rambut ini tadi sampai menjulur ke apa itu namanya, ke tanah. Pakaiannya itu sama seperti yang di YouTube. Pakaiannya itu bertusurkan penuturan Kartolo ini tadi. Pakaiannya itu pakaian panjang, gamis panjang, kok gamis sih. Oh, gamis itu kan pakaian muslim. Ojo gamis. Jangan gamis. Pokoknya katakanlah ala-ala Kunti gitulah. Ala-ala Kunti pakai lengan panjang tapi warnanya merah. Jadi seperti yang di YouTube itu. Warnanya merah karena si Kartolo ini tadi kaget bukan palang yo. Waktu menoleh gini saking kagetnya karena mukanya ini sangat hancur, katanya lidahnya ini menjulur sampai tes dada gini. Jadi lidahnya si hantu itu tadi menjulur sampai di bawah dada tapi di atas pusar. Jadi pas segini menjulur gitu, sama matanya ini rusak, rambutnya ini panjang sampai ke lantai pakai baju merah. Karena saking shocknya si Kartolo ini tadi langsung lari tunggang langgang. Lari tunggang langgang, si sepeda motor dan perabotan dan lain sebagainya untuk ritual mencari nomor togel itu tadi, itu ditinggalkan di tempat pepunden itu. Setelah lari tunggang langgang, ketemulah sebuah perkampungan. Dari perkampungan itu si Kartolo minta tolong sama salah satu warga. Lalu si warga ini menanyakan perihal niatnya. Lalu si warga itu, oh saya ngopi dulu iklan. Perihal niatnya, dan si warga itu menyampaikan, Mas, kalau sampean ini niatnya baik, nggak mungkin sampean diwujudi sosok yang mengerikan seperti itu. Karena penunggu di situ itu termasuk penunggu yang ramah, ramah lingkungan, go green guys, tanpa gas emisi gitu. Penunggunya di situ penunggu yang ramah Mas. Jadi nggak mungkin niatnya sampean bagus, nggak mungkin sampean diketoi wujud seperti itu. Pasti niatnya sampean ini jelek, wis mutlak ini. Kalau nggak jelek nggak mungkin bayi ngamuk. Akhirnya si Kartolo ini menceritakanlah kepada warga tersebut dan mengakui bahwa itu mencari nomor. Terus si warga itu akhirnya menasehati. Mas, gini, sampean boleh nyari togel kemana saja, ke tempat angker mana saja. Tapi sampean jangan sekali-kali mencari togel atau memiliki niat jahat. Tapi sampean munajatnya di tempat pepunden di sana. Karena di sana itu penunggunya itu kalau orang yang niatnya jelek, pasti Mas diketoi sesuatu yang mengerikan. Sampai ini masih mending, masih bisa lari. Kapan hari itu pernah ada kejadian. Jadi tapi gini, jadi kapan harinya orang desa itu sudah beberapa lama. Jadi bukan 1 atau 2 bulan ya. Tapi sudah kejadiannya sudah lama. Jadi kalau bahasa orang desa di Mojokerto ini wis kapanane itu sesuatu yang belum pasti kejadiannya itu kapan. Jadi dalam anggap saja kejadian itu sudah 1 tahun. Anggap saja 1 tahun yang lalu, Mas. 1 tahun yang lalu itu ada orang yo sama mencari nomor koyok sampean gini. Tapi sampean ini masih beruntung. Lu beruntungnya gimana, Pak? Dulu itu pernah ada orang niat nyari nomor sama seperti sampean itu. Akhirnya di oh, ketoi wujud tuyul, Mas. Tuyul ini dua itu menggoda-goda waktu munajat tersebut gitu.
Setelah itu masih orang itu ketakutan, lari ketakutan, tunggang langgang lari. Lari ke sana kemari itu nggak menemukan nih jalan keluarnya kemana. Lah orang itu mas semalaman lari itu cuma muteri pepunden itu terus. Katanya itu sambil dikejar-kejar dua tuyul. Jadi si Fulan ini tadi yang mencari nomor togel ini tadi itu kayak kebingungan, tapi muternya itu hanya di sekitar pepunden itu aja sambil dikejar-kejar dua tuyul. Lah si Fulan yang dikejar tuyul ini perasaannya itu larinya itu sudah jauh, bukan di pepunden itu. Akhirnya semalam suntuk itu cuma muter-muter di pepunden itu terus. Akhirnya singkat cerita sudah pagi ketemulah sama warga, ada warga yang ngarit. Kebetulan itu jam setengah 6 atau jam 6 pagi itu di wilayah Jawa Timur sendiri khususnya Mojokerto kalau musim kemarau itu banyak eh, peternak sapi yang lagi ngarit rumput itu loh bosone apa ya anggap aja lah ngarit rumput gitu. Lagi ngarit rumput ketemulah sama orang ini kok lari-lari sambil menggeh-menggeh tapi kok keliling apa itu namanya mak pepunden gitu. Akhirnya sama si warga ini ditepuk pundaknya, ditepuk pundaknya Mas gitu. Setelah ditepuk pundaknya si Fulan ini tadi langsung pingsan, mungkin saking kecapean nih loh temen-temen. Wong biayang naik melayu muteri pepunden loh semalam suntuk. Siapa yang nggak kecapean? Langsung semaput lah si warga yang nyari rumput ini kan lah yo bingung toh yo. Bingung akhirnya manggil lah seperangkat desa, katakanlah Pak Poloni lah atau kepala dusun. Pak Kasun memanggil Pak Kepala Dusun ini tadi. Manggil Pak Kepala Dusun menceritakan perihal kejadian tersebut. Lalu Pak Kepala Dusun ini ngajak Pak RT sama juru kunci Pepunden. Sama juru kunci Pepunden, oh, datanglah ke Pepunden tersebut, ke tempat angker tersebut. Lah si Fulan ini masih tergeletak pingsan, teman-teman. Setelah itu setelah dikasih minyak angin dan lain sebagainya akhirnya sadarlah si Fulan ini. Setelah sadar si Fulan ini bercerita bahwa tadi itu dikejar-kejar tuyul, perasaannya itu sudah lari jauh dari lokasi ini tapi kok ternyata saya masih di sini. Nah si juru kunci itu juga menanyakan perihal yang sama, Mas. Sampean nih loh, sampean niatnya baik, nggak mungkin sampean ini sampai kejadian seperti ini. Sampean ini pasti nyari nomor togel ya. Akhirnya mau nggak mau si Fulan ini tadi mengakui lah bahwa mengiyakan mencari nomor togel itu tadi. Nah, si juru kunci nih itu menasihati wes mas sampean libur membeli nomor togel jangan diteruskan lagi kalaupun sampean mau nyari nomor togel jangan sekali-kali nyari di sini karena penunggunya di sini itu usil kalau ada orang yang niatnya jahat niatnya buruk penghuninya di sini itu nggak terima akhirnya si Fulan ini tadi pulang lah setelah si Fulan pulang oh dari apa itu tadi terus mengangan-angan si Fulan ini karena wis terlilit hutang ya karena kebetulan si Fulan ini saya kenal temennya tapi saya ndak kenal namanya teman saya jadi saya ndak berani menceritakan lebih detail takut kalau orang lihat video ini terus komen nanti kan bahaya saya dikira pencemaran nama baik nanti kan nggak enak akhirnya si Fulan ini sampai di rumah ini masih nekat nih jadi wis bener-bener nggak plei kalau bahasa orang Jawa nih bener-bener nggak plei ya bener-bener nyebelin kalau bahasa Jakarta nih karena nyebelinnya gimana seharian penuh itu mengangan-angan saya semalam ini mimpi dikejar-kejar tuyul terus saya muter-muter ini beli nomornya berapa gitu. Nah, si Fulan ini menceritakan seperti ini. Oh, jadi si yang mengejar ini tadi kan tuyul dua ya temen, tuyul dua.
terus dia muter-muter. Muter itu artinya 0 1 loh. Ya, jadi 2 0 terus dia ini kan sendiri. Sendiri dijadikan ini 1. Jadi dia beli 3 nomor yang nomornya 201. Lah, 2 angka ini dibolak-balik lah sama si Fulan ini tadi. Dibolak-balik lah, kebetulan aja anehnya. Jadi nggak tahu deh, yang namanya orang kepepet itu wis aneh-aneh. Kebetulan Pepunden ini saya tahu tempatnya yang menunggu yang dari kisah-kisah ini saya intinya itu mengenal semuanya, kenal semuanya karena sebetulnya semuanya itu adalah warga sekampung di situ, cuma yang terlilit hutang lah. Di situ akhirnya tembus lah si ini tadi, si angka ini tadi. Tapi tembusnya itu angkanya itu 120 gitu. 120 lah, si temen saya ini tadi, si Fulan ini tadi belinya itu ada beberapa yang nomor itu diotak-atik diotak-atik. Akhirnya tembus lah nomor togel itu. Setelah tembus dapat beberapa juta, saya enggak tahu. Akhirnya si Fulan ini tadi kegirangan karena tembus nomor ini tadi, si akhirnya apa itu datang lagi ke Pepunden itu minta matur nuwun. Itu sebab lah pokoknya iki saya ini bener-bener apa itu, jadi waktu saya ceritain ini sebetulnya guyu bukan main, karena apa, habis ditakut-takutin loh teman-teman, tapi masih nekat datang lagi. Jadi ketakutan itu dikalahkan sama kesenangan ya teman-teman ya. Saking senengnya akhirnya nggak berpikir bahwa sesuatu ini menakutkan atau dan lain sebagainya. Lah si Fulan ini tadi tetap langsung ke Pepunden itu mengucapkan terima kasih sudah diberikan nomor togel dan lain sebagainya. Akhirnya mengadakan ritual seperti bancaan lah, seperti tumpengan di situ. Setelah itu singkat cerita si Fulan, si penggila togel ini tadi sudah tobat. Sekarang ini beliaunya sudah tobat. Yo, tak tanyain, Pak, lu kesampean kok kepalang tanggung, nakal kok tanggung-tanggung, nggak sampean blesno mesisan. Saya bilang gitu. Wah Mas, apa iku jane yo masih pengen saya ini Mbak Atmo nyari nomor togel, tapi sayangnya sekarang udah nggak ada yang buka nomor togel. Jadi wes nggak bisa beli ya, penuturan dari si Fulan itu seperti itu. Oke, mungkin dari kisah ini bisa kita ambil hikmahnya bahwa jika kita ziarah atau eh, mau munajat itu jangan sampai kita ini menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik. Pertama, yang kedua ini niat. Yang kedua ini yang benar-benar harus kita jaga. Niat itu jangan sampai niat kita ini untuk sesuatu yang kebatilan atau keburukan. Jadi seburuk-buruknya tingkah laku sampean tetap sisipkanlah niat baik. Karena kebaikan itulah yang akan menutupi keburukan teman-teman. Oke, sampai jumpa di next video. Tetap di channel Rasa Misteri, di mana ada rasa memiliki misteri tersendiri.